Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi mengenai Business to Customer. Selamat menyaksikan. You got me horny in the Baik, di sini saya pemateri pertama yang akan membahas mengenai konsep B2C Digital Business. Nah, apa sih B2C itu atau Business to Customer itu? Adalah proses penjualan sebuah produk atau jasa yang terjadi secara langsung kepada konsumen, baik itu individu maupun kelompok. Jadi antara perusahaan dan konsumen tidak ada perantara. Nah, perusahaan akan menyalurkan langsung produknya kepada konsumen. Nah, kita masuk ke konsep B2C Digital Business. B2C Digital Business adalah bentuk model bisnis digital yang memungkinkan perusahaan menjual produk, jasa maupun konten secara langsung kepada konsumen melalui media berbasis internet. Nah, model ini menjadi salah satu pilar utama dalam perkembangan ekonomi digital karena memanfaatkan teknologi informasi untuk memperpendek rantai distribusi dan meningkatkan efisiensi dan memberikan kenyamanan yang lebih besar kepada konsumen. Nah, di dalam B2C sendiri, interaksi antara perusahaan dan konsumen tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Konsumen dapat melakukan transaksi, mengakses informasi, maupun menikmati layanan hanya dengan perangkat digital. Nah, contoh B2C bisnis itu seperti furnitur dekor rumah yang membangun website dan menggunakan platform marketplace online untuk menjual produknya secara langsung. Lalu ada brand skincare lainnya yang menjual produknya langsung melalui toko fisik. Ada Netflix, perusahaan penyedia layanan film dan series ini menjual produknya langsung kepada konsumen sehingga konsumen bisa mengakses berbagai hiburan yang mereka tawarkan di media dan promosi produknya ini tanpa perantara atau pihak ketiga. Nah, yang kedua itu adalah konsep 4C Net Business Model. Nah, konsep 4C Net Business Model ini yang pertama itu adalah konten, yaitu penyedia konten yang berperan menyediakan dan mengemas informasi, edukasi, serta hiburan agar bernilai dan menarik bagi pengguna. Yang kedua itu commerce, perdagangan elektronik atau e-commerce yang memfasilitasi seluruh proses transaksi jual beli secara online, mulai dari pencarian produk hingga pembayaran dan pengiriman. Yang ketiga itu kontekstual atau searching yang membantu pengguna menemukan informasi yang relevan, misalnya seperti pencarian, kategori, atau rekomendasi. Yang terakhir itu adalah koneksi platform sosial dan jaringan yang menyediakan ruangan interaksi antar pengguna seperti media sosial untuk berkomentar atau berkomunikasi untuk memperkuat jaringan antar pengguna. Nah, itu tadi pembahasan mengenai konsep B2C dari saya. Terima kasih. Adapun materi berikutnya itu adalah tentang karakteristik dari B2C. Nah, dalam B2C itu memiliki 4 karakteristik. Nah, yang pertama itu adalah terbuka untuk umum dan tidak terbatas, sehingga setiap informasi tentang produk atau jasa perusahaan buat itu akan tersebar untuk seluruh masyarakat luas. Nah, adapun karakteristik yang kedua itu adalah transaksi yang sederhana. Prosedur transaksi model bisnis ini terjadi secara sederhana. Selain itu, transaksi tidak selalu berdasarkan relasi ataupun hubungan yang terjalin antara perusahaan dan konsumennya. Ini berbeda dengan B2B. Nah, adapun karakteristik yang ketiga itu adalah on demand. B2C adalah model yang menyediakan produk atau jasa
berdasarkan permintaan atau on demand. Produk atau jasa juga akan perusahaan sesuaikan dengan kebutuhan konsumennya. Nah, kemudian karakteristik yang keempat ataupun karakteristik yang terakhir itu adalah persaingan tinggi. Karakteristik yang terakhir adalah persaingan yang sangat ketat dan tinggi. Hal tersebut terjadi karena adanya permintaan yang tinggi dari berbagai produk yang dibutuhkan secara perorangan, sehingga lebih banyak produk serupa akan banyak bermunculan. Contohnya seperti air botol atau air kemasan. Itu banyak sekali merek-merek yang ada pada sekarang ini. Contoh ada Aqua, Le Mineral, CS, dan merek-merek lainnya. Nah, itu tadi adalah karakteristik dari B2C sendiri. Perbedaan utama dari kedua model bisnis ini itu terletak pada konsepnya. Kalau B2C itu menjual produk secara langsung kepada konsumen ataupun individu, sementara B2B memfokuskan produknya untuk memenuhi permintaan sebuah organisasi ataupun perusahaan. Adapun perbedaan selanjutnya ialah jenis dan banyaknya barang yang dijual. Nah, umumnya perusahaan B2C ataupun business to customer itu menjual barang yang bersifat pokok dan digunakan sehari-hari dan dapat dibeli secara satuan. Sementara perusahaan B2B atau business to business itu menjual barang dalam jumlah yang banyak yang tidak dapat dibeli secara satuan. Selain itu, barang yang dijual sifatnya juga bukan daily use. Maka konsumen dari bisnis ini ialah perusahaan ataupun sebuah organisasi. Nah, jadi itu tadi perbedaan dari B2B dan juga B2C. Adapun kesimpulan dari perbedaan B2B dan B2C itu terletak pada pada penjualannya, pada siapa mereka menjual produk mereka. Kalau B2B dia menjual barang untuk dijual kembali. Mereka menjual barang kepada perusahaan ataupun organisasi untuk dijual kembali kepada konsumen. Adapun kalau B2C itu mereka menjual produk langsung kepada customer ataupun konsumen yang langsung digunakan oleh konsumen tersebut tanpa dijual kembali. Nah, itu tadi materi perbedaan B2B dan B2C. Baik, materi selanjutnya yaitu tipe-tipe B2C. Yang pertama, penjual langsung. Jadi penjual langsung di sini adalah sebuah perusahaan besar maupun sebuah bisnis kecil dan rumahan. Setiap penjual bisa menjual produk secara langsung dan pada konsumen melalui berbagai media seperti toko online, toko fisik, situs online, aplikasi, dan lain sebagainya. Perusahaan yang menggunakan tipe ini biasanya akan memproduksi produknya secara langsung tanpa perantara. Nah, yang kedua, berbasis periklanan. Nah, tipe B2C ini dengan berbasis periklanan seperti e-commerce atau website. Umumnya perusahaan akan membuat berbagai konten yang menarik dan berkualitas untuk meningkatkan minat pengunjung serta meningkatkan trafik website. Nah, perusahaan akan memanfaatkan trafik tinggi ini dengan menjual slot iklan yang dapat penjual isi mengenai informasi produk atau jasa mereka. Semakin tinggi trafik websitenya, maka semakin mahal pula biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap slot iklan yang ada. Contohnya ialah seperti promosi Clear. Nah, Clear ini kan beriklanan dengan Videotron dengan mobile LED untuk memasarkan produknya langsung ke konsumen. Setiap konsumen yang berada di luar ruangan di lokasi iklan Clear berada dapat langsung bertransaksi. Nah, brand ini juga menambahkan QR kode di setiap media iklan, sehingga konsumen bisa memindai dan melakukan aksi pemasaran yang Clear diinginkan. Kemudian, yang ketiga,
yaitu perantara online. Tipe perantara online ini umumnya tidak memiliki produk secara langsung, melainkan hanya menyediakan sebuah platform yang dapat menghubungkan penjual dengan pembeli. Konsumen akan melihat dan membeli produk melalui situs atau platform perantara online. Nah, di sini penjualan yang asli akan menyiapkan produk dan mengirimkannya kepada konsumen. Perantara online ini akan mendapatkan keuntungan melalui komisi dari penjualan perusahaan, misalnya seperti Shopee. Yang keempat, berbasis biaya. Nah, umumnya tipe ini akan mengandalkan subscription bulanan atau tahunan yang berbayar. Berbagai tipe B2C berbasis periklanan yang kontennya akan disediakan tanpa membutuhkan biaya, yaitu setiap konten hanya bisa diakses oleh konsumen yang telah berlangganan. Biasanya perusahaan juga menerapkan tipe yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang media. Mereka juga akan memberikan layanan gratis, namun sangat terbatas. Kemudian, konsumen tetap harus membayar untuk mendapatkan layanan tambahan yang tidak terbatas. Kemudian yang kelima, yaitu berbasis komunitas online. Jadi, berbasis komunitas online ini seperti Facebook dan Kaskus adalah dua contohnya. Komunitas tersebut merupakan tempat setiap orang dengan berbagai minat, ketertarikan, ataupun hobi yang sama dapat berkumpul di dalam berbagai informasi. Misalnya kesamaan minat dalam bidang fotografi atau traveling, sehingga perusahaan dapat mencoba menjual produk atau jasa mereka kepada komunitas yang tertarik atau minatnya berkaitan dengan bisnis. Kemudian materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan B2C. Tentunya sebagai model bisnis terdapat kelebihan dan kekurangan B2C yang penting untuk perusahaan mempertimbangkan sebelum menerapkannya. Jadi kelebihan B2C itu ada 3. Yang pertama, penjualan dapat melakukan membangun komunikasi dan hubungan secara langsung dengan konsumen. Yang kedua, dapat menjangkau konsumen yang luas, khususnya untuk bisnis online. Yang ketiga, membutuhkan biaya tambahan yang jauh lebih terjangkau. Kemudian, kekurangan dari B2C yaitu ada 2. Yang pertama, bisnis yang menerapkan model ini sangat bergantung pada konsumen. Umumnya, memiliki kompetitor yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan model B2B. Jadi perusahaan harus lebih menonjolkan pada kompetitor. Sekian dari saya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu contoh B2C di Indonesia. Di Indonesia, sudah banyak pengusaha yang mengembangkan bisnis B2C bahkan sejak lama melalui strategi pengembangan usaha yang efektif. Adapun beberapa contoh B2C di Indonesia, yaitu yang pertama, PT Paragon Technology and Innovation. PT Paragon merupakan salah satu pionir brand di industri kosmetik yang menerapkan model B2C. Perusahaan ini memiliki banyak anak brand seperti Wardah, Emina, Kaf, dan masih banyak lainnya. Perusahaan ini berhasil membangun hubungan langsung dengan konsumen melalui strategi omnichannel yang memungkinkan konsumen untuk mendapatkan produk melalui berbagai saluran. Perusahaan ini secara konsisten mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan preferensi lokal dan tren kecantikan global. Komitmen Paragon dalam memberikan edukasi produk dan layanan pelanggan yang personal telah berhasil membangun loyalitas konsumen yang kuat. Dan adapun contoh kedua yaitu PT Grab Teknologi Indonesia, Grab telah bertransformasi dari layanan transportasi online menjadi super aplikasi yang menyediakan berbagai layanan B2C, mulai dari pengantaran makanan hingga layanan finansial. Perusahaan ini berhasil mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu platform. Mereka juga mengembangkan inovasi layanan seperti GrabFood dan GrabMart dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Platform ini terus mengembangkan layanan seperti Grab Health dan Grab Investasi untuk memenuhi kebutuhan yang berkembang dari konsumen. Dan adapun contoh yang ketiga, yaitu PT Shopee International Indonesia. Shopee merupakan salah satu marketplace terbesar di Indonesia dengan mengusung model B2C yang memungkinkan interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Platform ini menyediakan berbagai fitur inovatif seperti Shopee Live, games, dan program cashback yang menarik.
Integrasi sistem pembayaran dan pengiriman yang lengkap membuat proses berbelanja menjadi mudah dan aman. Keberhasilan Shopee dalam pasar Indonesia didukung oleh strategi lokalisasi yang kuat dan kampanye pemasaran yang agresif. Perusahaan ini secara rutin mengadakan program promosi seperti 99, 10-10, dan 12-12 yang menjadi ajang belanja besar-besaran. Pengguna teknologi AI dan Big Data membantu Shopee dalam memberikan rekomendasi produk yang personal kepada setiap pengguna. Berikut adalah contoh nyata dari B2C melalui aplikasi Shopee. Ih, bagus jilbabmu. Di mana aku beli? Beli di Shopee, weh. Bagaimana caranya? Begini cara pesannya. Bagaimana? Nah, cara pembeliannya ini toh, masuk kok dulu di akun Shopee. Setelah masuk, cari nih barang apa yang lu maui. Contohnya nah, pasmina. Tulis di situ pasmina, bahan apa yang lu maui toh. Setelah dapat dan sesuaikan sama budgetmu. Terus kita pencet beli sekarang. Pilih nih warna apa yang lu maui, contohnya hitam. Nah, pencet beli sekarang. Setelah itu, isi nih alamatmu mau dikirim kemana. Terus bisa kau di sini pilih metode pembayaran, mau COD atau melalui bank. Jadi kita pilih saja yang COD nah. Nah, setelah begini, tunggu mi barangmu sampainya datang. Oh, ih, kayak Ki yang kemarin bahas ibu di kelas. Materi tentang apa itu? Bisnis to customer. Oh iya kah? Iya. Dan adapun contoh yang keempat, yaitu PT Trinusa Travelindo. Traveloka telah mengubah cara masyarakat Indonesia merencanakan perjalanan dengan platform B2C yang simpel dan praktis. Aplikasi ini memudahkan pemesanan tiket pesawat, hotel, serta aktivitas wisata dalam satu tempat. Sejak berdiri pada tahun 2012, Traveloka terus berkembang menjadi super aplikasi travel dengan menambahkan layanan transportasi darat, asuransi perjalanan, inovasi berkelanjutan dalam produk dan layanan menjadikan Traveloka pilihan utama bagi para pelancong. Strategi ekspansi yang agresif membantu platform ini menambah berbagai segmen pasar. Fokus pada pengalaman pengguna yang seamless membantu setiap perjalanan terasa lebih mudah dan menyenangkan. Keberhasilan Traveloka tidak lepas dari kemitraan strategis dan maskapai, hotel dan penyedia layanan wisata di seluruh Asia Tenggara. Sistem pembayaran yang fleksibel seperti opsi cicilan dan pay later menambah kemudahan bagi pengguna. Layanan pelanggan 24/7 selalu siap membantu memastikan pengalaman yang lancar bagi setiap pelanggan. Sekian materi yang dapat saya bawakan. Materi selanjutnya yaitu tantangan dan peluang konten commerce dalam B2C digital business. Nah, dalam penerapan konten commerce pada B2C digital business, perusahaan tidak hanya berhadapan dengan peluang besar, tetapi juga menghadapi sejumlah tantangan yang harus diantisipasi. Keduanya saling terkait dan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan strategi ini. Adapun tantangannya, tantangan pertama yaitu produksi konten yang konsisten dan relevan. Perusahaan harus mampu menghasilkan konten yang menarik, bernilai, dan relevan dengan kebutuhan konsumen. Konsumen digital semakin kritis, sehingga konten yang terlalu promosi cenderung diabaikan. Konsistensi kualitas dan kreativitas menjadi tantangan besar. Tantangan yang kedua yaitu integrasi teknologi dan manajemen data. Tidak semua perusahaan memiliki kemampuan teknis untuk menghubungkan sistem konten dengan platform e-commerce. Tantangan muncul pada sinkronisasi inventory, sistem pembayaran yang aman, serta skalabilitas server. Selain itu, pengelolaan big data untuk mendukung personalisasi membutuhkan biaya besar, tenaga ahli, serta sistem keamanan yang ketat. Adapun tantangan yang ketiga yaitu perilaku konsumen yang dinamis. Konsumen digital cepat berubah dalam preferensi dan tren belanja.
produk atau format konten yang populer hari ini bisa saja kehilangan daya tarik dalam waktu singkat. Perusahaan harus gesit dalam menyesuaikan strategi agar tidak tertinggal. Tantangan yang terakhir yaitu tingginya persaingan pasar digital. Banyaknya pelaku bisnis digital yang menerapkan strategi serupa membuat diferensiasi menjadi faktor kunci. Tanpa keunikan dalam konten dan pengalaman belanja, sebuah brand mudah tenggelam di tengah persaingan ketat. Selanjutnya yaitu peluang. Adapun peluang yang pertama yaitu meningkatkan engagement konsumen. Konten yang menarik membuat konsumen tidak hanya melihat produk, tetapi juga berinteraksi dengan brand melalui like, komentar, share, atau live streaming. Interaksi ini membangun kedekatan emosional dan kepercayaan konsumen. Semakin sering konsumen terlibat, semakin kuat loyalitas mereka terhadap brand. Yang kedua yaitu konversi penjualan yang lebih tinggi. Dengan mengintegrasikan konten dan fitur pembelian langsung, proses dari melihat produk hingga membeli menjadi lebih singkat. Konsumen bisa langsung melakukan transaksi tanpa berpindah platform. Hal ini meningkatkan peluang pembelian karena konsumen tidak kehilangan minat di tengah proses. Peluang yang ketiga yaitu ekspansi pasar tanpa batas geografis. Konten digital memungkinkan perusahaan menjangkau konsumen di berbagai wilayah, bahkan lintas negara. Tanpa harus membuka toko fisik, bisnis tetap bisa memperluas pasar. Ini sangat menguntungkan karena biaya lebih efisien dan jangkauan pasar lebih luas. Peluang terakhir yaitu pemanfaatan teknologi baru. Teknologi seperti artificial intelligence, big data, live commerce, dan augmented reality atau AR membantu menciptakan pengalaman belanja yang lebih personal dan interaktif. Konsumen bisa mendapatkan rekomendasi sesuai kebutuhan dan mencoba produk secara virtual, sehingga lebih yakin sebelum membeli. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Was there